Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Iqbal Ariwijaya dengan NIM 055835994 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjawab soal 2 dari tugas 1 matkul algoritma dan pemrograman, yaitu buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode dari kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A dengan gaji 5 juta, golongan B gaji 6,5 juta, dan golongan C gajinya 9,5 juta. Jika karyawan tersebut lembur, mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya adalah 30% dari gaji pokok. Jika 2 jam, maka 32% dari gaji pokok. 3 jam, gajinya 34% dari gaji pokok. 4 jam, 36% dari gaji pokok. Dan jika lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Oke, di sini kita akan memulai membuat flowchartnya dahulu. Pertama-tama kita akan membuat terminal dulu. Setelah itu kita akan masukkan inputannya, yaitu berupa golongan dan jam lembur. Di sini golongan hanya menerima inputan A, B, atau C. Setelah itu kita akan membuat decisionnya atau logika if else nya. Karena di sini kita membuat flowchart, jadi logikanya kita harus memakai percabangan. Jadi is golongan sama dengan A, karena di sini ada 3 golongan, kita membuat 3. Setelah itu gaji golongan A 5 juta, golongan B 6,5 juta, golongan C 9,5 juta. Kita akan membuat prosesnya di samping.
variabel gaji pokok Rp5 juta. Yang B gaji pokoknya 6,5 juta. Yang golongan C gaji pokoknya 9,5 juta. Oh ya, di sini kita akan membuat output yang kalau inputannya dipilih bukan dari ketiga ini atau S, yaitu output kita akan membuat alurnya dulu. Di sini di bawah kita akan membuat decision no. Di sini juga kalau di sini kita akan menulis yes. Di sini juga dan di sini juga. Kenapa? Kalau kita baca start input golongan dan input jam lembur, is golongan sama dengan A. Jika iya, maka gaji pokoknya adalah 5 juta. Jika tidak, apakah golongan adalah B? Jika iya, maka gaji pokoknya adalah 6,5 juta. Kalau tidak, apakah ini adalah golongan C? Jika iya, maka gaji pokoknya adalah 9,5 juta. Jika tidak, maka akan menampilkan golongan tidak teridentifikasi. Setelah itu kita akan menulis di if kedua. Jika karyawan tersebut lembur, mereka akan dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Oke. Sebelum masuk ke situ kita buat sambungannya, konektor.
Konektor ini akan menyambungkan ke logika if selanjutnya. Yaitu logika menghitung gaji lemburnya. Jadi di sini kita menulis is apakah lemburnya 1 jam atau 2 jam atau 3 jam atau 4 jam atau lebih dari sama dengan 5 jam dengan menggunakan variabel jam lembur sama dengan 1. Ya kita lupa, sudah harus dikasih tanda tanya ya, karena ini decision cabangan. Kita duplikat. Sesuai ini ya, 1, 2, 3, 4. Ini karena dia lebih dari sama dengan, kita kasih tanda lebih dari sama dengan 5. Oke, setelah itu kita kasih prosesnya. Jika kalau lemburnya 1 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30. Mengapa dikali 0,30? Dikarenakan lembur per jamnya, maka dihitung 30% dari gaji pokok, yang dimana 30% yaitu kalau dibuat pecahan adalah 30/100, dan kalau dibuat desimal hasilnya 0,30. Jadi seperti ini rumusnya. Jadi ini kita tinggal duplikat saja. Kita lupa, ini ketika dia tidak lembur.
atau jam lembur sama dengan 0. Kalau 1 jam 0,30, maka kalau 2 jam 32, 34, 36 dan 38. Jadi di sini kita ubah saja. Nah, kalau kita tidak lembur, maka gaji lembur sama dengan 0. Oke, sekarang kita buat alurnya. Oh iya, ini kita buat jikalau ini tidak ada yang teridentifikasi dari semua inputan di sini, kita buat pakai output ini. Jam lembur tidak valid, atau bisa juga jam lembur tidak boleh minus. Nah, ini kita sambungkan ke prosesnya. Seperti yang tadi, yang bawah kita kasih jalur no. Yang ini yes.
Jadi jika jam lembur adalah 1 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30. Kalau jam lemburnya 2 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Seterusnya sampai ini jam lembur lebih dari sama dengan 5, maka gaji pokoknya adalah 0,38. Kalau dia tidak lembur atau jam lemburnya sama dengan 0, maka gaji lembur sama dengan 0 juga. Dan ini kenapa saya buat ini, karena jika dia mengetik minus maka tidak teridentifikasi karena tidak ada jam lembur minus. Jadi akan ada output jam lembur tidak boleh minus. Oke, selanjutnya kita pakai konektor lagi. Kita geser dulu biar muat. Kita sambungkan ke konektor. Oke, setelah semua tersambung dengan konektor, kita akan teruskan dengan output. Yaitu outputnya adalah gaji golongan dengan gaji lemburnya. Output golongan output gaji pokok. Dan gaji lemburnya. Kita sambung. Setelah itu kita kasih terminal lagi yang menandakan proses telah selesai. Jadi seperti itu flowchartnya. Kita rekap lagi. Proses dimulai. Kita input golongan
yaitu A, B, atau C. Input juga jam lembur. Apakah golongan itu A? Jika iya, maka gaji pokoknya adalah 5 juta. Jika tidak, maka apakah dia golongan B? Jika iya, gaji pokoknya adalah 6 juta setengah. Kalau tidak, dia adalah golongan C. Apakah dia golongan C? Jika iya, maka gaji pokoknya 9 juta setengah. Kalau dia tidak memilih antara ketiga ini, maka akan menghasilkan output golongan tidak teridentifikasi. Setelah itu, kita lanjut ke if else selanjutnya. Apakah jam lemburnya 1 jam? Jika iya, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 30% atau 0,30. Kalau tidak, apakah gaji lembur 2 jam? Jika iya, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 32% atau 0,2. Apakah jam lembur sama dengan jika tidak, apakah jam lembur sama dengan 3 jam? Jika iya, maka gaji pokok dikali 30% adalah gaji lemburnya. Kalau tidak, apakah jam lemburnya 4 jam? Jika iya, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36 atau 36%. Kalau tidak, apakah jam lembur apakah jam lembur lebih dari 5 jam? Jika iya, maka gaji pokoknya adalah dikali 38%. Gaji lemburnya adalah gaji pokok dikali 38%. Jika jam lembur 0 atau tidak lembur, maka gaji lemburnya 0. Ini salah ketik. Ini salah ya teman-teman. Gaji lemburnya adalah gaji pokok dikali gaji lemburnya sama dengan gaji pokok atau tidak tertambahkan. Kalau inputnya minus, maka dia akan menghasilkan output jam lembur tidak boleh minus. Setelah itu akan menampilkan output golongan, output gaji pokok, dan output gaji lembur, dan prosesnya selesai. Oke, itu adalah penjelasan saya mengenai flowchart. Setelah itu kita akan beralih ke pseudocode. Di pseudocode kita hampir sama sih. Kita buat dulu penomorannya. Kita membuat pseudocode menggunakan software VS Code ya. Pertama, start. Setelah itu kita input golongan dan juga input
jam lembur. Setelah itu kita masuk ke percabangan, atau di sini kita sebutnya if else. If golongan sama dengan A, maka gaji pokok sama dengan 5 juta. Oh iya, kita lupa ini tambahkan. Setelah itu as if golongan sama dengan B, maka gaji pokoknya sama dengan 6.500.000. As if lagi golongan sama dengan C, maka gaji pokoknya 9.500.000. Oh iya, kalau di pseudocode kita bisa memakai sama dengan atau tanda panah. Sebenarnya bebas ya. Tapi kalau menurut buku modul pokok kita akan menggunakan tanda panah. Nah, ini kalau dia menginput selain dari ABC, maka akan menghasilkan output yang kita buat sama seperti tadi ya. Golongan tidak teridentifikasi. Nah, kalau di pseudocode setelah logika if kita kasih and if. Oke. Kita masuk ke logika if kedua, yaitu menghitung gaji lembur. If jam lembur sama dengan 1, maka gaji lembur adalah gaji pokok dikali 0,30 atau 30%.
Ini juga sama ya. Jika jam lemburnya sama dengan 2 jam, maka gaji pokoknya dikali 0,32, as if lagi. Ini juga sama, yang lemburnya 3 jam kita kali dengan 0,34. Ini juga sama, yang lembur 4 jam kita kali dengan 0,36. Kalau ini jika lebih dari sama dengan 5, maka gaji lemburnya adalah gaji pokok dikali 0, salah, 38. Dan jika else, maka gaji lemburnya gaji pokok saja. Oh ya, kalau else atau dia 0 atau minus, maka kalau 0 ya, ini kalau 0 jika gaji lemburnya sama dengan gaji pokok atau tidak ditambah dengan gaji lembur. Oke, setelah itu kita buat outputnya. Yaitu output golongan. Oh, ini kita lupa kasih and if. Oke. Oh iya, saya lupa juga, setiap logika if kita kasih then setelah if atau else if.
pseudocode-nya. Jadi dia start menginput golongan A, B, atau C, input jam lembur juga. Jika golongan sama dengan A, maka gaji pokoknya 5 juta. Jika golongannya sama dengan B, maka gaji pokoknya sama dengan 6,5 juta. Atau jika golongannya sama dengan C, maka gaji pokoknya sama dengan 9,5 juta. Atau jika tidak memilih ketiganya ini, maka akan teroutput golongan tidak teridentifikasi. And if logika kedua, jika jam lembur sama dengan 1 jam, maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 30%. Oh iya, saya lupa. Kita lupa menghitung total lemburnya. Di flowchart juga ya. Sorry. Iya, saya lupa. Jadi di sini ada proses lagi, yaitu menghitung total lembur. Sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Oh iya, pantasan saya di sini tadi agak aneh. Jadi ini kita bisa ganti gaji lemburnya sama dengan 0. Nah, jadi gaji total lembur akan dijumlahkan di sini. Yang ini kita ganti menjadi total lembur. Total lembur adalah gaji keseluruhan jika gaji pokok ditambah dengan gaji lemburnya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Ini juga saya ganti ya. Maaf, agak tidak fokus karena sudah malam sekali ini. Jadi kita sampai sini tadi. Jika jam lemburnya ini, nah kalau jam lemburnya 0, maka gaji lemburnya juga 0. Kita tambah di sini total ini kita ganti total lembur, yaitu total dari gaji pokok ditambah gaji lemburnya. Oke, jadi seperti itu
penjelasan saya mengenai tugas 1 algoritma pemrograman tentang pseudocode dan flowchart. Jadi sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.